Maul ngambil lah keluar tuh bang, pakai senter kan. Nah, karena penasaran tadi, ini apa sih gelap banget ya, nyenter pakai headlamp lah kita tuh gini bang. Selat, anjir deh kan, ngeliat itu pocong tuh bener ada di tenda kita sebelahnya tuh bang. Turunlah ke makam tuh kan ya, dari puncak makam turun lewat dinding lemari bang. Nah di dinding lemarinya ini estimasi kan lumayan tuh kalau turun agak terlalu cepet ya, walaupun gue pelan-pelan nggak ngonyolan. Nopri hampir salah jalan bang. Gue panggil, Nop, belok kiri. Kan depan jalan, tengah Nopri bang, belakang gue. Nop, belok kiri. Yolan nyaut bang. Iya John, belok kiri. Nop, belok kiri. Masih nggak denger bang, masih jalan. Sampai akhirnya tuh dia tuh ngebanting badannya tuh ke kiri. Terus untungnya ya bang, badan ketahan sama dahan. Terus masih kepegang si Nopri nih. Pas gue lihat kanan tuh jurang bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Gunung Dempo, gunung yang berada di daerah Sumatera Selatan ini memiliki ketinggian 3195 mdpl. Gunung ini memiliki mitos atau legenda, yaitu manusia harimau. Nah, pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai cerita unik ketika melakukan pendakian di Gunung Dempo nih. Oke, langsung nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Maul. Malam Apa bang. kabarnya Bang Maul? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya. Iya. Dari mana nih Bang kalau boleh tahu Bang? Kalau gue mah Bogor sih bang. Oh dari Bogor ya? Iya dari Bogor. Oke. Tapi asli? Kalau asli bapak Palembang, kalau ibu Solo. Oh, oke lumayan jauh juga itu ya. Campuran Ada pulau lah ya. Iya. Ada daerah Jawa juga berarti ya. Iya, Daerah benar. Jawa ya. Oke nih Bang Maul, pada malam kali ini mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian ini di Gunung Dempo ya Bang. Kalau boleh tahu ini tahun berapa Bang kejadiannya Bang? Tahunnya ada yang 2020 sama 2022 sih bang. Oke. Nah pada malam kali ini yang mau diceritain di tahun yang berapa nih? Tahun 2022 yang menurut gue itu pendakian gokil sih. Banyak banget kejanggalan-kejanggalan pasti Iya, Bang ya. pada saat itu gaduh ya. buatnya. Oke nih, kita tahan dulu aja nih Bang ya. Kayaknya Oke, Bang, epic siap. nih Bang nih cerita lu pada malam kali ini nih. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran pendakian, sewa rentai outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber kayak Bang Maul pada malam kali ini, bisa juga nih langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Dan jangan lupa nih, dengerin kita di Spotify, karena ada episode-episode terbaru nih yang nggak tayang di YouTube, cuma ditayangin di Spotify juga nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Awal mula pendakian tuh gue iseng sih kalau menurut gue mah. Jadi gue tuh putus kontrak kerja nih bang. Jadi putus kontrak kerja. Pengangguran ya. Ya, jadi gue tuh tanggal 28 gajian bang. Oke. 28 gajian. Habis gue 28 gajian, turun dong gajian gue. Gue iseng buka Instagram kan. Gue kangen nih sama Dempo. Gue ngechat salah satu temen gue nih, namanya Nopri. Nopri ini stay-nya dia di Palembang bang. Oke. Jadi gue iseng kan, Nop,
kenapa ul ya? Mau ikut nggak? Kemana? Naik gunung nih, ke Dempo. Nah, si Nopi balas dong hari itu ya. Dia bilang, oke, aku tanya Yolan dulu. Nah, Yolan itu temennya Nopri. ya kalau bilang temen, mereka pacaran sih bang, punya hubungan. Oke. Nah, selepas itu dari Bogor nih, tuh gue backpackeran sih bang, nggak naik pesawat gitu. Nyambung-nyambung, naik bis, terus gue naik kereta api, nyampe lah gue di Palembang. Nah, setelah nyampe di Palembang nih, Lo sempet naik kapal nggak? naik kapal Oh, bang. naik kapal ya. Jadi Kirain naik kereta kan nggak ada yang nyebrang gitu. perjalanannya banyak sih bang, naik-naik turun oke. gitu ya. Setelah itu, setelah seharian itu, sehari setengah lah hitungannya kan, gue ngeteng tuh, nyampe di kota Palembang. Setelah nyampe di kota Palembang, gue japri nih, namanya Sapik bang. Sapik ini dia yang nampung gue selama gue di Palembang. Oke. Sapik ini temen lu ya? Teman gue yang waktu itu nemenin gue pendakian di tahun 2020 ke Dempo. Oh iya. Nah, jadi gue kalau mau ke Sumatera pasti kontak si Sapik bang, karena dia udah tahu gue dan mau nampung gue juga situ. Nah, setelah gue sampai di rumah Sapik, gue bilang kan sama si Nopri, Nop, gue udah di Palembang. Nah, hari itu gue nyampe, hari itu gue juga berangkat bang ke Pagar Alam. Nah, gue mesen tiket bis, tapi gue nggak kebagian bang di hari itu. Jadi mutusin kami bertiga nih, Yolan, Nopri, sama Maul nih, mutusin buat mulai perjalanan tuh nyewa mobil travel. Iya. Nah, berangkat sekitarnya tuh jam 7:30 dari kota Palembang. Nah, prepare lah dong kita, belanja ini, belanja itu. Terus ketemuan ada ini namanya rumah makan pagi sore bang, titik kumpul situ kan, untuk penjemputan bis juga. Nah, setelah dari situ berangkat nyampe di Pagar Alam itu sekitar jam 4 subuh. Jadi dari kota ke Pagar Alamnya lagi itu estimasinya lumayan bang. Jauh. Masih jauh berarti ya? Iya, jauh banget asli. 9-10 jaman lah. Jadi kerasa gitu kan. Pantat ya? Ya kerasa bang pokoknya. Abis itu kita stay. Ada yang namanya, kalau pendaki nih bang, pendakian yang mau ke Gunung Dempo, stay-nya ada di Ma'arif. Ma'arif nih kayak base camp gitu. Dia siap nampung anak-anak yang buat ngedaki ke Gunung Dempo. Nah, jadi subuh itu kami udah nyampe di Pagar Alam kan. Nah, akhirnya stay dong di subuh itu ke rumah Ma'arif. Nah, kami lepas keril, istirahat sebentar sampai jam 6. Jam 6 tuh udah bangun lagi bang. Nah, jam 6 bangun, kita prepare dong, packing ulang lagi sebelum di hari itu ngelakuin perjalanan pendakian kan. Nah, setelah prepare jam 7 kita dari rumah Ma'arif nih ke base camp namanya Brigade. Oke. Nah, Sempet sarapan dulu nggak? sarapan kalau kita. Oke. Kalau di Ma'arif tuh enak bang. Kita dibikinin sarapan, pokoknya kita terima beres. Kita mau apa aja pasti dibikinin. Oke. Nah, sebelum melanjutkan ke ceritanya bang ya, Iya. kita minum dulu bang. Oh boleh, siap. Oke. Lanjut bang, sampai base camp tadi bang. Setelah sampai base camp sekitar 7:30 lah gitu ya, kita kan simaksi dulu. Nah, setelah simaksi pendataan tuh 3 orang ini, ternyata bang di hari itu yang mendaki tuh cuman kita bertiga aja, nggak ada siapapun dan nggak ada pendaki lain. Mungkin masih pagi kali ya. Enggak bang, jadi kalau di sana tuh gunungnya tuh kalau dibilang populer kurang juga, tapi itu kan hari weekend harusnya rame dong, minimal 1-2 pendaki udah ada. Iya. Nah di situ bang jam 8 setelah kita selesai regis, ternyata emang nggak ada satupun pendaki yang naik di hari itu kan. Nah jadi Maul, Nopri sama Yolan kan udah bertiga, udah simaksi, udah cek segala malam logistik, ini cukup nggak buat berapa hari kan. Nah
Mulai start pendakian tuh kita jam 9. Oke. Jam 9 mulai dari bawah. Sebelumnya kita foto-foto lu tuh di brigade tuh buat kenang-kenangan kan. Karena Nopri ini baru first time ngajakin si Yolan. Yolan baru first time ngajakin Nopri nih buat naik ke Gunung Dempo. Karena sebelumnya kan yang pernah naik ke Gunung Dempo Maul sama Yolan. Oh, si Nopri ini nggak ikut? Belum pernah ikut. Oke. Ya, jadi dengan senangnya tadi Nopri antusias kan, gue mau ikut, gue mau ngerasain perjalanan sama Cewek gua sama gitu. cewek gua nih, dia bilang gitu Iya, kan. iya. Ya. Setelah itu bang, gua jam 9 lanjut pendakian tuh, kita jalan tuh. Nah dari brigade nih ada pos brigade. Jadi kita tuh harus jalan lagi bang, setengah jam menuju pintu masuknya itu. Oke, pintu rimba ya. Pintu rimba. Sebenarnya itu tuh ada 3 jalur bang. Jalur utama, Jarai sama Alpedia. Alpedia ini dia tuh jalur Universitas Muhammadiyah Palembang. Oh, dia yang bikin tuh ya, dia yang buka Iya, itu ya. Alpedia Mapalas itu ya. jalur buat ini evakuasi. Oh, oke. Jalurnya cepet, cuman treknya lumayan sih. Oke. Nah, kita bertiga mutusin buat pakai jalur utama. Dari brigade kita jalan nih, jalan kan sekitar setengah jam. Nyampe lah tuh di pintu masuk. Bukan pintu rimba ya bang. Jadi pas kita masuk harus jalan lagi menuju pintu rimba tuh. Oh, itu pintu taman nasionalnya mungkin ya? Iya, kayak Kan pelangnya bukan gitu. taman nasional ya. Nah, jadi waktu kita kesana tuh pelangnya tuh udah nggak ada bang. Udah rusak mungkin. Iya. Nah, pas kita masuk lewat kebun teh tuh nembus di pintu rimba tuh. Di pintu rimba tuh sekitar jam 9:30. Nah, yang janggal tuh bang, awal pendakian tuh si Olan tuh udah ngomong gini, takut gitu bang. Pulang aja dah. Langsung ngomong pulang aja gitu bang. Si Yolan ini? Yolan, nggak tahu kenapa, pulang aja, udah batalin kan, teh Yolan gitu. Gue jauh-jauh nih dari Bogor, masa mau pulang? Iya. Kan gitu bang ya jadinya. Setelah gue menempatin posisi nggak ego sih bang, cuman gue coba buat yakinin mereka tuh itu nggak bakal kenapa-napa. Karena kita baru mau mulai. Iya. Nah setelah itu dari kebun teh sampai ke pintu rimba tuh sekitar 15 menit lah kita jalan tuh. Karena nanjak kan bang. Kita posisi di bawah, pintu rimba tuh di atas. Ngelewatin kebun teh, liuk-liuknya, terus jalannya lumayan lah. Posisi itu hujan bang. Gerimis pagi itu. Dengan senangnya si Nopri tadi antusias, udah jalanin aja. Insya Allah aman kan kata Nopri. Nyampe lah kita di pintu rimba nih bang. Setelah nyampe di pintu rimba, rehat dulu dong bentar. Nah, kita minum-minum, santai-santai. Si Olan tuh masih bilang kayak gini, nyampe jam berapa kita di atas? Maul ini sesumbar bang. Nyampe pelataran tuh paling jam 3. Oke, karena udah pernah ya? Udah pernah di tahun jadi 2020. tahu estimasi waktunya ya kan? Karena sebelumnya tahun 2020 estimasi juga sama. Oh, iya. Nah, dengan PD-nya tadi Maul bilang, kita nyampe jam 3, Lan, tenang aja. Tapi hujan, gerimis katanya kan. Nah, posisi hujan, setelah kita minum-minum, rehat, kita baca doa tuh bang. Jadi kalau kita bertiga tuh mikir tuh pintu utama itu di pintu rimba. Kalau menurut orang-orang gitu. Iya. Nah jadi pas di pintu rimba kita berdoa bareng. Jam 10 lah, 10 kita lanjut pendakian ke pos 1. Di pintu rimba tuh bukan termasuk pos 1 bang. Jadi kayak pintu masuknya aja. Oh, pos 1-nya ada lagi berarti? Iya, itu mulainya Asmaul Husna. Oke. Jadi kalau kita naik dari bawah sampai atas itu Asmaul Husna semua bang. Oke, nama jalan-jalannya gitu? Iya benar. Nah kita mulai jam 10 tuh bang. Jam 10 mulai trek, posisi gerimis, pakai jas hujan kan semuanya. Nge-trek nih bang. Nah Maul pikir, ini mah bentar paling sampai di pos 1-nya kan. Oke masih lancar lah nih. Pas nyampe di pos 1 itu 45 menit bang. Nah dari pos 1 kita mutusin ngambil air bang. Karena cuma beli air 4, bawa botol kosong 2. Jadi buat estimasi ngambil
botol kita bang. Iya. Di situ ada yang namanya mata aye. Jadi ada bahasa sana pelang. Mata aye, aye itu air bang. Oh, bahasa sana aye itu air. Aye Ya? itu air. Oke, iya. Kita turunlah ke bawah tuh. Maul ngambil kan air. Jadi ngambil 2 persediaan air 6. Mulailah istirahat lagi tuh karena bawa cewek kan tenaganya beda bang. Nah ngemil. Nah jam 10.15. Udah ayo jalan lagi kata Maul. Posisi masih gerimis bang. Terus untuk di treknya tuh licin, berlumpur parah karena sebelumnya tuh udah hujan duluan. Nah jadi kita trek pelan-pelan kan. Maul bilang, Lan santai aja, jalannya nggak usah buru-buru, pasti sampai. Udah tuh jalan, kita tuh nggak ngeliat jam sama sekali bang. Jalan Asmaul Husna nih, Asmaul Husna lagi kan 12, 13, 14. Asmaul Husna tuh ganti bang. Iya, namanya kan Ganti kayak terus nih. Ya wujud, Allah, tidak, ya gitu. Rahman, Oh, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus kan. Pokoknya dia ganti-ganti terus tuh setiap kita ada pelang sampai tuh. 99 total Sampai gitu ya. 99 tuh. Oke. Berat. Kata Yolan, masih jauh nggak? Pos 2. Bentar lagi. Paling sekitaran 25 menit. Soalnya dulu dari sini udah nggak jauh. Nah, Yolan, udah tuh istirahat dulu boleh nggak? Nah, boleh. Istirahat dulu si Yolan tuh bang ya. Istirahat sambil ngituin air panas kan. Ngeteh lagi karena dibawa santai sih pendakian di hari itu. Setelah kita nyantai-nyantai nih, ngopi-ngopi, makan cemilan, lanjut lagi. Aku bilang kan sama Yolan, Lan ayo lanjut lagi. Oke Ul. Nah kebetulan Yolan itu posisinya PMS. Oh, oke. Gitu. Tapi Yolan ini dari awal bawah udah ngomong kalau dia ini. PMS. Oh, emang udah tahu berarti ya? Iya PMS. PMS. Cuman dari Maulnya bilangin kalau Yolan gak ikut cuma berdua doang kurang seru. Jadi maksain buat Yolan ikut. Ya gitu. Setelah itu kita lanjut perjalanan lagi. Udah sejam lewat nih bang. Kok nggak nyampe-nyampe? Nah, udah mulai kesal tuh. Capek, hujan. Terus hujan tuh makin deras bang hari itu. Kalau dibilang cuaca kan kita nggak bisa nebak tuh bang. Deras enggaknya gitu kan ya. Hujan turun deras lagi. Nah si Yolan bilang, hujan deras, nggak mau ngeres apa? Nanggung Lan, bentar lagi pos 2 kok. Maul bilang kayak gitu bang, dengan santai tadi kan. Udah jalan lagi terus nih. Jalan lagi, udah mulai capek nih Yolan. Jadi tas Yolan tuh Maul yang backup. Dari dia turun sampai naik Maul yang backup bang. Karena posisi dia tuh drop karena lagi dapet kan gitu kan. Stamina juga berkurang ya. Iya, akhirnya juga sering marah-marah gitu ya kan. Nah itu bang. Akhirnya Maul bawa 2 carry dong. Carry Yolan mau bawa. Udah Nob, gue di belakang, lu depan Nob, Yolan tengah. Nanti lu ikutin panduan gue aja. Iya John, dia tuh manggil Maul tuh John. Oke John ya. Udah jalan lah tuh Nopri itu kan. Setelah jalan lama, kagak ketemu-temu lagi. Ketemunya tuh Asmaul Husna tuh emang ganti bang. Ganti terus nih 31, 32, 33, 34. Ganti terus kan. Tapi anehnya tuh kita tuh nggak ketemu di pos 2 nya itu. Sampai itu pukul 3:30 sore. Yang harusnya estimasi dari pos 1 ke pos 2 tuh sekitar 1,5 jam lah, paling lama 2 jam. Itu melarinya sampai jam 3:30, jam 3 lewat. Nah, di situ tuh bang. Di situ udah mulai punya pikiran aneh kan. Nopri bilang, John, pakai bahasa sana kan dia ngomong, John, emang jalannya cak ini ya? Cak ini tuh dia bilang kayak gini. Pakai bahasa lokal kan ngomong. Cak ini emang jalannya. Iya John, emang kayak gini jalannya. Dia ngomong lagi, kok gak nyampe-nyampe kita ini nih di pos 2. Yolan nambah makin jadi bang, Yolan tuh kan. Yolan bilang, iya John, ngapa kita udah nyampe-nyampe? Nah, udah tuh. Tapi Maul di situ posisi nempatin diri leader bang. Jadi gimana caranya tuh anak-anak tuh bisa tenang gitu.
bentar lagi sampai, udah jalan aja terus. Nah dari jam 3 hampir mau ke setengah 4, mau ke jam 4, udah gelap, hujan. Akhirnya kita buat mutusin stay buka tenda karena stamina tuh udah habis bang. Terkuras lemas ya karena hujan itu kan. Iya, sama hujan tuh asli bang. Hari itu tuh nggak ada pendaki yang lain, cuman kita bertiga, posisi hujan. Wah mantap. Hujan tuh nggak mutus-mutus bang, dari pagi sampai ke sore. Sampai kita malam tidur pun hujan tuh turun. Nah setelah itu mau mutusin tuh buat buka tenda kan, dari pos 1 ke atasan lagi Asmaul Husna ke berapa tuh lupa juga ya, mau ke pos 2. Nah di situ kita buka tenda, ngangetin diri lah gitu, minum kopi, terus masak nasi, langsung ngisi tenaga lagi gitu. Terus Maul bilang kan, kalau kita lanjut kita ketemu malam. Nah kalau ketemu malam itu ada 2 kemungkinannya, kita bisa sampai puncak, apa kita nggak pulang. Langsung lu ngomong kayak gitu? Iya, langsung tuh mereka berdua tuh langsung tatap-tatapan gini. Nah, jadi mau bilang, udah di sini lu ikutin gua nih. Apa yang gua bilang, ikutin aja. Jangan dilawan. Demi keselamatan iya, bersama buat ya. Kita bareng-bareng juga kan. Nah, saking takutnya tuh Yolan. Gimana ya Ul, kok nggak nyampe-nyampe kita ini kan. Dia bilang Yolan gitu. Udah, kita istirahat dulu. Mungkin kebawaan capek, suges kan gitu ya. Akhirnya jam 4:30 kita selesai makan tuh bang ya, buka tenda segala macam, istirahat lah di jam 6. Nah jam 6 udah gelap parah sih bang itu, karena pepohonan tuh masih rimbun banget. Si Nopri nih bilang, John apa? Ngopi enak nih, ngopi enak. Itu tapi John, apa airnya di luar. Maul ngambil lah keluar tuh bang, pakai senter kan. Nah, karena penasaran tadi, ini apa sih gelap banget ya, nyenter pakai headlamp lah kita tuh gini bang. Selat, anjir tuh kan, ngeliat itu pocong tuh bener ada di tenda kita sebelahnya tuh bang. Itu kalau dibilang kalau mental nggak siap mungkin udah teriak gitu ya. Karena pas mau ngambil air, diri ngeliat kanan kiri, balik lagi, jebret. Ada dia? Ada bang. Kabut, gelap, terus cuaca itu masih hujan. Tuh pocong tuh keluar bang. Ini jaraknya berapa meter dari lu? Nih kalau dibilang berapa meter, sekitar 8 meter. Nggak terlalu jauh. Ini masih kena cahaya headlamp lu ya? Masih kena headlamp. Pas banget bang, kita nunduk ambil air, diri telingak-telinguk dengan penasaran tadi tuh bang. Telingak, dar. Langsung tuh gue diem tuh bang. Astagfirullah. Udah, gue masuk ke tenda. Nopri nanya nih sambil dia tiduran kan, kenapa John? Gak apa-apa John, udah masak aja air. Si Olan bangun bang. Kenapa John? Gak apa-apa gue bilangin. Enggak, cuacanya aja terlalu dingin. Di situ gue nggak cerita tuh bang ke anak-anak, karena kalau gue cerita habis tuh semuanya pada konsentrasinya pada buyar kan. Masih pada takut ya? Iya, disimpan lah tuh. Nah setelah Yolan bangun, ikut bangun nih, Nopri bangun, kita tuh mutusin kayak bikin roti bakar tuh bang. Cerita tuh sampai jam 10:30 malam. Cerita 10:30 malam, Nopri udah tumbang duluan bang. Ngantuk ya? Capek. John, gue tidur. Oke tidur aja, gue bilang. Gue mah belum ngantuk, gue bilangin. Dengan tenda tuh masih gue buka bang, pintu depannya tuh kan. Biar anginnya tuh gak masuk dikit, gak nyelekep banget kan. Gue sama Yolan ngobrol-ngobrol tuh kecil bang ya. Ngobrol tuh. Yolan nanya kan ke gue, Ul, kenapa? Gue bilanginnya, kok kita gak nyampe-nyampe terus ya katanya. Yolan bilang kayak gitu bang ke gue, dengan posisi dia ngomong pelan tapi ekspresi muka itu takut bang. Kayak penasaran gitu juga gitu. Iya ya? kayak penasaran. Karena yang masih bangun situ gue sama Yolan doang bang.
Itu Kalian naik cuma bertiga. Iya, si Nopri nih udah ngebagong bang, udah tidur. Udah ngorok lah ya. Udah ngorok parah sih. Sampai gue bilang, lu tidur wae. Iya capek katanya. Ngisi tenaga istirahat buat besok kan. Setelah gue ngobrol-ngobrol sama Yolan nih, gue ngobrol sama Yolan tuh kayak masih ragu bang sama perjalanan gue kali ini. Walaupun dia sebelumnya udah pernah ke Dempo, tapi dia ngerasain tuh kok aneh. Jadi kan kita kan pintu rimba, shelter 1 tuh pos 1 tuh. Shelter 2 itu pos 2. Nah, kok nggak nyampe-nyampe di pos 2 shelter 2 itu. Tapi emang kalau normal perjalanan dari shelter 1 ke 2 itu paling cuma makan 1,5 jam mungkin ya? 1,5 jam kalau untuk cowok ya. Kalau untuk cewek mungkin agak meler 2 jam. 2 jam lah ya. Iya. Tapi ini lu lebih ya? Lebih. Bayangin aja bang ya, itu hampir 5 jaman sih kalau menurut gua. Gak nyampe-nyampe ke shelter 2 pos 2 itu. Ya menurut gua itu bukan suatu kejadian yang biasa aja, karena itu udah janggal banget bang. Karena dari awal kita nanjak udah hujan, terus Yolan minta pulang, belum apa-apa udah minta pulang karena rasa takutnya lebih gede gitu ya. Dia punya firasat tuh bang di awal situ. Sampai akhirnya gue bilang, udah lu tidur, gue nanti aja tidur, gue jaga. Yolan Nopri tidur nih bang. Nah sampai di jam 12 gue ngerasa ngantuk, gue tutup tuh tenda. Posisi gerimis hujan, gue ikut tidur lah bang. Nah setelah kondisi hening tuh, jadi hari itu nggak ada pendakian lain, cuman gue bertiga, suara cuman hujan doang. Gue kebangun bang di jam 2 malam. Kebangunnya tuh gue ngira itu tenda gue tuh dikelilingin sama sigung bang. Sigung itu apa ya? Kayak luwak gitu bang. Oh iya. Kan biasanya suka ngitarin tenda ya. Gue kebangun lah tuh. Gua, apa sih ini ya? Karena lampu gue matiin bang pas tidur. Pas lampu gue nyalain, tenda gue tuh dikelilingi orang rame bang. Sampai tangan tuh begini nih, keliling tuh. Gue sendirian kan bangun. Gue nggak bangunin Yolan, nggak bangunin Nopri. Sampai akhirnya gue ngerasa, wah ini nggak normal nih kan. Gue juga ngerasa takut bang di situ bang. Karena yang bangun gue doang. Gue toel lah si Nopri. Nop, bangun Nop. Apa John, ngantuk gue. Si Nopri ini nggak mau bangun bang. Masih dengan bawaan dia tuh pengen tidur, melek juga nggak mau. Udah gue senterin segala macem, bangun dulu bangun. Di situ gue udah panik parah bang. Karena tenda gue tuh bener-bener dikelilingin orang, terus rame. Nah, tenda layar 1 kan, layar 2 goyang bang. Gimana nggak ngedropnya gue bang? Nah, di situ gue pakai lampu kan, lampu tenda itu tuh juga goyang bang. Nah, di situ gue udah ngerasa, ya Allah, apa ini? Gue bilang kan, gue berdoa tuh di situ minta lindungan sama Allah kan ya, minta perjalanan itu lancar. Dengan beraniin diri bang, gue buka tuh tenda, gue senterin, kagak ada siapa-siapa bang, langsung hilang. Di situ gue bilang astagfirullahaladzim kan ya, gue langsung ngucap. Gue pakai bahasa sana, gue bilang, Buyut permisi, anak cucung mau istirahat, numpang istirahat lah, ibaratnya gitu kan, kita numpang ya. Gue udah bilang kayak gitu bang. Nah setelah itu gue tidur bang, yang kedua kalinya makin kenceng bang, digoyang tenda gue. 2 orang temen gue tuh dengan lelapnya dia tidur, mungkin karena capek, faktor 1 PMS, 1 first time buat naik ke Gunung Dempo. Capeknya mereka yang ngerasain tuh gue tahu capeknya gimana, karena gue pribadi ngerasain tuh capek banget. Gue bangun yang kedua, tenda makin kenceng bang, makin gue teriak, temen gue tuh anehnya nggak bangun bang. Itu yang bikin gue ketar-ketir tuh. Gue teriak, gue bilang anak, gue sampai gue goyang si Nopri sama Yolan kagak bangun bang.
Jadi tuh gue ngerasa kayak gue sendiri dikelilingi orang rame. Sampai gue headlamp gue nyalain, senter HP gue nyalain, tuh tangan tuh kelihatan banget bang, keliling tuh. Dan itu jumlahnya banyak. Dan itu banyak banget, asli. Karena pas dia goyangin tadi, gue tuh keliling gini bang, dengan paniknya. Sayangnya gue nggak ngerekam tuh kejadian di situ bang. Nggak ada inisiatif buat ngerekam karena gue udah down duluan bang. Gimana ya, kita kalau udah posisi takut nggak mungkin sampai sebegitunya fokus mau ngerekam. Karena gue mikir, wah nggak wajar nih, astagfirullah kan. Gue sampai ngucap kayak gitu. Gue sampai pokoknya setelah gue ngucap astagfirullah, masih tuh bang, masih. Gue buka lagi kan, seret, nggak ada juga bang akhirnya. Jadi 2 kejadian tenda gue digoyang, 2 kali gue buka, itu tuh langsung hilang. Sampai harinya gue masuk lagi, anehnya tuh langsung ngeredup, tenang, nggak ada yang goyang-goyang lagi. Nah di situ gue nggak tidur lagi sampai ketemu jam 4:30 subuh. Jam 5 Nopri bangun, John mau kencing, mau anterin nggak? Ayo, gue bilang, gue anterin. Lu ngapa nggak tidur? Kata Nopri, nggak apa-apa, gue belum ngantuk, gue nggak cerita. Dengan begitu enaknya selamat pagi dunia gitu kali ya. Asli bang, dia nggak ngerasin apa yang gue rasain, tapi gue juga nggak cerita bang. Kalau gue cerita, gue parno, dia parno, yang ada gue turun bang, nggak naik ke atas. Benar. Nah di situ Nopri bangun, minta temenin buang air kecil kencing kan, gue temenin lah bang, di satu pohon kan. Gue sama Nopri doang. Lihat, dia pakai sendal, gue pakai sendal. Wah, John lu sebelah sono ya. Jadi Nopri, ini tenda gue bang, Nopri sebelah sini. Jadi gue dibatis sama tenda, gue di sini bang. Pas gue kencing bang, tuh pocong ada lagi. Di 8 meter yang gue ngeliat pocong, itu keluar lagi. Gue kencing sampai berdiri, sampai gini. Lu udah belum? John, manggil gue kan John. Udah belum? Diem gue. John, lu udah belum? John, lu udah belum? Sampai akhirnya tuh dia teriak, John, lu udah belum? Gue langsung kayak sadar gitu bang. Jadi pas gue ngeliat dia tuh kayak bengong aja gitu gue. Kena stun lu ya? Kena stun asli. Lu posisi lagi kencing, terus diem bang, nggak bisa ngomong apa-apa. Sampai Nopri itu teriak berkali-kali. Dan akhirnya gue langsung kesadar gitu. John udah belum? Oh udah John. Tapi anehnya gue tuh, pembawaan takut gue tuh, dia ngeliat gue tuh kayak biasa aja bang. Pas dia nanya gue masuk ke dalam tenda, lu ngapa tadi diem? Enggak kan gue kencing, gue bilangin dia. Lu gue teriakin 3-4 kali katanya, nggak mau nengok-nengok. Nah setelah kejadian itu, gue mutusin buat bangunin Yolan kan. Lan, bangun, kita sarapan dulu. Bikin sarapan tuh bang, jam 5:30 lah. 5:30 bikin sarapan, bikin teh tuh. Gue bilang, gue nyusun rencana nih perjalanan hari ini kan, di hari kedua nih. Nah gue bilang, Yolan lu kuat nggak bawa carrier? Kuat sih Ul kalau diusahain. Udah lu nggak usah bawa carrier. Akhirnya mutusin rencana situ, gue yang bawa carrier bang. Nah setelah gue bikin rencana, jam 7 pagi gue prepare, buka tenda segala macam, lanjutin perjalanan ke pos 2 atau shelter 2. Nah gue jalan tuh bang. Nah anehnya setelah gue ngecamp di situ bang, tempat yang pertengah-tengahan gue bilang kagak nyampe di pos 2, itu 45 menit gue nyampe bang di shelter 2 pos 2. Itu yang gue, kalau dibilang di luar nalar, anehnya kok kenapa hari itu jadi cepet nyampenya. Kenapa nggak sebelumnya yang gue bilang sore itu estimasi 2 jam bisa melar sampai ke jam 4. Bener-bener menurut gue senyum aja tuh kan, kata gue bilang nyampe kan, bentar lagi. Mereka nih udah mulai senang-senang itu, seneng kan. Sekitar jam 8 lewat, gue mutusin buat berhenti nih di shelter di pos 2 kan. Gue bilang, air kita tinggal 3 nih, gue bilangin. Turunlah, ada namanya pelang lagi, namanya Mata Aye. Gue turun ke bawah tuh bang.
turun ke bawah ngambil air sama Nopri. Yolan tuh sendirian bang. Yolan sendirian di atas. Nah, ini ada gubuk shelter 2. Di sini ada pohon bang. Nah, di pohon ini itu tuh benar-benar mistisnya tuh kuat banget. Sebelum dia dipotong itu tuh, di situ tuh banyak banget penampakan yang menurut semua pendaki kalau naik Dempo itu tuh sarangnya kuntilanak. Di pos 2 ini. Di pos 2 ini. Shelter 2 tempat paling serem, paling angker. Asli bang. Nah, pas gue ngambil air turun, kabut turun bang. Posisi gue, ini shelter 2 nih, gue tuh ke bawah lagi bang, jauh. Ke bawah sampai benar-benar nemuin mata air kayak kolam gitu. Gue ngambil air 3 botol, gue teriakin, Yolan. Kagak nyaut bang. Dengan was-wasnya gue di bawah sama Nopri. Si Nopri manggil juga, Yang katanya. Woi, itu enggak. Kagak nyaut juga. Akhirnya gue teriakin, Yolan. Oi, Ul katanya. Ternyata dia ngelamun di situ bang. Ngelamun sendirian, nggak ada orang satupun, cuman dia sendiri. Berani aja. Nah itu salahnya gue tuh ninggalin dia sendiri di situ bang. Terus kabut tuh turun. Padahal masih pagi banget bang. Jadi sekitar jam 8:30 dia tuh berasa udah kayak maghrib kalau menurut gue sih. Kabutnya langsung benar-benar turun semua bang. Gelap berarti ya? Langsung gelap di pos 2 shelter 2 itu. Nah setelah gue ngambil air nih, gue ngerasa air gue cukup kan sama anak-anak. Gue bilang, yaudah kita ngelanjutin lagi perjalanan kan. Oke nih, naiklah gue tuh. Nah dari setelah ini perjalanan gue tuh lancar aja bang. Lancar nih sampai nemuin kita yang namanya dinding lemari bang. Ada di situ. Namanya dinding lemari. Terus nanti ada makam di atas. Nah kita kena hujan lagi bang, diguyur. 2 hari tuh diguyur hujan lagi. Posisi gue bawa carrier 2, diguyur hujan. Si Yolan ngeluh, capek, pengen ngajak turun. Akhirnya banyak perdebatan antara Nopri sama Yolan bang. Gue berusaha nenangin, jadi orang ketiga. Gue bilang, udah lu jangan ribut. Jadi orang ketiga bukan buat ngancurin hubungan dia ya? Enggak bang, kalau di situ gue nenangin biar mereka tuh nggak terlalu makin parah. Salah pahamnya dengan pikiran mereka yang udah negatif semua. Udah capek ya kan? Udah capek kan gitu. Marah kalau kayak gitu. Iya, gue bilang, udah tuh gue bilang. Kita pasti nyampe, gue bilangin. Bismillah aja kan. Setelah itu gue ngelewatin dinding lemari bang. Setelah lewatin dinding lemari, ketemulah makam tuh. Makam sekitar jam berapa ya? Jam 12-an. Jam 12. Jadi estimasi dari pos 2 tuh, shelter 2 tuh kita tuh tinggal naik ke atas saja. Tapi jalurnya tuh webbing semua bang. Pakai tali semua. Terus nemu satu longsoran gitu tuh. Nah setelah kita jalan itu lancar pokoknya sampai kita ke Pelang. Kan di situ kan ada 2 gunung bang. Gunung Dempo, Merapi Dempo. Jadi kayak letter U gitu dia. Jadi 2 puncak. 2 puncak ya? Iya. Setelah nyampe puncak pertama tuh, kita bertiga sama Yolan. Gue bilang tuh, udah nyampe makam, dikit lagi ayo. Si Yolan tuh udah ngeluh bang. Gue nggak kuat nih katanya. Turun aja katanya. Semangatin terus, udah lu jalan aja, punya pelan-pelan. Carrier selalu gue yang bawa bang, carrier dia tuh gue bawa double carrier terus. Berarti bawa kosongannya si kosongan banget, naik turun kosongan, dia nggak megang carrier. Gua terus yang megangan. Setelah nyampe di puncak pertama nih, foto-foto lah kita situ bang ya. Setelah foto-foto, turun ke bawah tuh. Yang letter U itu? Yang letter U. Kalau namanya tuh pelataran. Oh itu namanya pelataran. Nah pelataran tuh luas tuh bang. Luas banget, kayak lahan gitu kosong. Nah kita inisiatif buat ngedirin tenda di situ. Buat malam keduanya. Berarti semacam lembahan ya berarti ya? Iya lembahan. Oke. Lembahan. Terus di situ tuh bang ya, pohonnya tuh pohon. Kalau mau lihat Edelweiss tuh, kalau menurut gue ya waktu gue kunjungan situ nggak ada Edelweissnya bang. Cuman kayak pohon-pohon aja gitu, ranting-ranting, belantaran gitu. Ya? Pohon cantingin apa-apa ya, gitu. Ya kayak gitu kan. Setelah kita ngedirin tenda di situ, ngambil air lah. Ada kayak kubangan gitu, kolam.
karena sebelumnya udah pernah naik kan, jadi tahu tuh ngambil air di situ, masak, foto-foto, tawa-tawa hihi bang tuh. Setelah foto-foto, tawa-tawa hihi, makan lah kita nih bang, bertiga kan. Nah di situ cuman ada satu tenda kita doang bang, nggak ada siapapun. Nggak ada pendaki-pendaki. Nggak ada yang pendaki lain rombongan gitu. Kagak ada. Cuman kita doang tuh bertiga, seluasnya tuh hutan tuh cuman kita doang bang. Nah dari situ banyak hal yang menurut gua tuh kalau dibilang aneh, jelas aneh bang. Gua ngambil air, nopriolan di tenda. Itu kan kabut turun tuh. Nah di situ tuh kalau kita mau ngambil air harus nyebrang dulu bang. Nyebrangin. Mau nyampe ke puncak juga kita harus nyebrangin dulu, muter gitu jalurnya. Nah gua ngambil air di situ, Nopri sama Yolan ini di tenda bang. Kata gue, itu siapa ya? Kata gue kayak ngeliatin terus, kayak pikiran gue tuh udah mulai aneh tuh bang, udah campur aduk. Gue mikir, gue udah capek nih, hal-hal kayak gini muncul terus kan. Gue liatin, ngambil air gini, dia ngeliatin gue balik bang. Gue ngeliat gini, kagak ada. Gue ngambil air lagi yang kedua, gue ngerasa tuh diliatin terus bang. Di baliknya kabutnya tuh, emang hari itu pagi tuh badai. Nah, gue ngambil air yang ketiga. Tunggu siapa sih ini ya? Gue di situ langsung lontarin kata-kata, lu tuh siapa sih? Keluar sini, gue bilangin. Gue di sini cuman buat kunjungan. Gue nggak ngerusak hutan, gue bilang gitu. Yolan sama Nopri tuh keluar. Kenapa John? Nggak apa-apa, gue bilangin. Masuk tuh ke tenda tuh gue. Malam keduanya tuh setelah gue hari itu istirahat buat enakin badan, jadi gue tuh turun nggak langsung naik ke atas bang, jadi jeda dulu gue tuh. Semalam dulu berarti. Semalam dulu di situ. Tapi jaraknya dari pelataran itu ke puncak yang itu jauh nggak? Kalau itu sejam setengah. Dia treknya bebatuan. Jadi kita naik nih, turun lagi, batu-batu batu terjal gitu, batu kerikil. Iya. Nah setelah itu kita bertiga tuh mutusin buat stay lagi semalam di situ. Jadi 2 malam tuh bang, 2 malam makan sana sini, masak sini. Nah jam 7 malam ada rombongan bang datang. Baru sampai tuh ya? Ya dari Lahat dia tuh, dia 3 orang. Ternyata lagi pengembaraan, mereka itu bang bertiga. Pengembaraan bertiga. Nyamperin lah. Kan teriak tuh kayak biasa kalau udah nyampe di kayak pelataran tuh teriak. Wuk. Kayak gitu kan. Kayak kita disurken aja kalau digede kan. Ini suara kayak gitu kan. Terus gue buka lah tenda bang. Jebret. Siapa tuh kan gue bilang. Ada orang gak? Assalamualaikum. Seneng tuh bang di situ posisi kita. Karena gak ngerasa sendiri di pelataran itu kan. Gue mikir, wah alhamdulillah nih punya teman kan. Ada barengannya lah ya. Karena ada barengannya kan. Gue samperin, bang, di rintenanya deket gue aja. Saking gue udah down banget bang, banyak hal-hal yang aneh. Gue tarik lah, bang, lu bikin tenda sebelah gue nih, gue bantuin. Mereka bertiga, jadi gue bertiga bang. 2 tenda doang nih, ngadepan ya. Setelah semalaman, tukeran makanan tuh. Dia ngasih kita makan, kita ngasih dia makan tuh bang. Saling tuker lah, barter gitu ya. Dari mana bang? Dari kampus Lahat bilang. Oh berapa orang? 3 orang. Ternyata mereka tuh udah biasa naik gunung itu bang. Estimasi mereka sama kita tuh jauh banget. Abang naik dari apa? Baru tadi. Nyampenya cepet juga ya bang, cuma 6 jam. Mereka naik 6 jam bang. Dari bawah itu? Iya. Setelah bermalam gue cerita, bang, gue dari pintu rimba pos 1 mau ke 2 itu, masa gue sampai sore? Pasti kamu salah satu ada yang bikin salah, kata dia gitu. Iya, sama anak ini 3 orang ini pendaki yang ini. Nggak ada sih bang. Ada yang PMS nggak teman kamu? Ada 1 cewek nih, Yolan, karena di situ kan cuma Yolan doang. Nah itu salahnya kamu, kalau PMS usahain jangan naik. Terus ditanya lagi bang,
Siapa? Asli Palembang. Temen gua tuh si Nopri. Dia tuh keturunan asli Palembang, Bang. Nah, kalau menurut mitos orang sana tuh pagar alam, yang benar-benar ada keturunan Palembang itu tuh dilarang naik, Bang, sebenarnya. Oh. Iya. Baru tahu nih gua nih. Iya, jadi keturunan asli Palembang naik ke Dempo tuh dilarang banget, Bang. Pasti bakal banyak hal-hal yang di luar nalar. Jadi apa yang kita alami itu, satu, Nopri keturunan Palembang, dan gue juga ada darah Palembangnya juga, Bang. Nah, jadi gue nyimpulin bisa dari gua, bisa dari Nopri nih. Nah, ditambah lagi sama Yolan yang lagi PMS ya. Nah, itu, Bang. Mantap, udah komplit itu. Komplit semua. Iya. Nah, jadi yang pendaki 3 ini ngasih tahu, teman kamu ini asli Palembang. Iya, ngomonglah tuh pakai bahasa Sumatera itu kan, bahasa Palembang. Iyo, Kak, aku asli Palembang katanya. Ngomong pakai bahasa mereka lah gitu ya. Katanya ngejelasin, iya aku keturunan Palembang katanya. Seharusnya nggak boleh katanya kalau naik Gunung Dempo, karena itu pantangannya ada. Nah, setelah itu bermalam tuh kan, jam 9 akhirnya mutusin buat masing-masing ke tenda, Bang. Gua bilang, Bang, mau tidur ya, istirahat. Besok summit bareng. Nah, setelah bareng tidur tuh, pisah kita kan, pisah tenda walaupun deket-deketan. Gue bangun di jam 4:30. Nah, malam itu tidur nggak ada gangguan apa-apa tuh? Ada, Bang. Okay. Jadi Nopri ceritanya gini, Bang. Gue tidur. John, bangun kan? Kenapa? Mau kencing. Biasa, Bang, bawaan dingin kan, pengen kencing terus. Pengen kencing tuh, Bang, Nopri. Oke, gue temenin, Bang. Lu sebelah sono ya? Iya. Ternyata habis kencing dia mau BAB, Bang. Jadi sebelahan, dia kencing, BAB, gue juga ikut ketularan, Bang. Jadi ngegali lah kita tuh lubang tuh, Bang. Sebelahan nih, Bang. Belakang-belakangan. Ngobrol. Gue tuh pakai headlamp, Bang. Kata gue. Pas headlamp ngomong, John, udah belum? Masih nih, lumayan. Oh ya udah. Gue nengok lagi, Bang. Sebelah tenda gue tuh ada pendaki yang turun tuh, dia sendiri pakai headlamp. Tapi gue nggak ngomong ke Nopri, dia turun tuh karena bunyi loncengnya kedengeran, Bang. Kerincing. Karena pas gue nyenterin tuh, pendaki mana tuh, gue bilang. Si Nopri nggak ngirauin gue ngomong, Bang, disangkain gue bercanda. Pendaki mana tuh ya, bunyi lonceng, gue bilang. Di situ Nopri kayak biasa aja. Setelah selesai tuh gue sama Nopri BAB kan. Nopri bilang, John, gue masuk. Yaudah lu masuk dulu. Gue mau lihat pendaki yang tadi dari mana. Itu udah lumayan man sih, Bang. Gue samperin kan. Lewat itu emang dia turun tuh di jalur, Bang. Karena gue ngerasa, wah ada rombongan lagi nih. Gue samperin lah tuh ke jalurnya itu, pendaki tuh. Karena bunyi lonceng kan. Gue sisirin, Bang. Di pelataran itu tuh gak ada satupun tenda yang didiriin. Dia pakai headlamp, pakai bunyi lonceng, otomatis kan itu pendaki juga, Bang. Iya. Dengan beraninya gue ngeberaniin diri, karena gue udah ngerasa pede sebelah gue ada tenda. Jadi kalau gue ada apa-apa tinggal teriak, ada yang bantu kan. Gue samperin, Bang. Pas dia turun jalur, gue cek, kagak ada siapapun, Bang. Di pelataran cuman gue sama si 3 pendaki ini doang. Dari situ tuh gue langsung Astagfirullah. Gue udah ngucap lagi tuh, Bang. Kata gue, kenapa sih ini kok banyak banget hal ngejanggal nih. Dari gue naik kagak nyampe-nyampe. Terus ketemu hal yang aneh. Sekarang di pelataran juga gue nemuin hal kayak gini lagi. Gue salah apa sih? Gue bilang sampai teriak tuh, Bang. Gue di pelataran. Gue sambil bilang, Buyut, permisi, jangan ganggu Cucung. Cucung numpang istirahat. Pakai bahasa sana, Bang. Biar sekiranya kita udah izin, mereka nggak ganggu kita. Ternyata tuh masih aja kita digangguin dari bawah sampai atas pelataran. Nah, gue balik ke tenda, Bang. Jam 3 subuh. Setelah mereka tidur semua tuh, gue nggak tidur sama sekali, Bang. Nah, jam 3 subuh, gue inisiatif, Bang. Bikin kopi dah, gue bilang.
Karena kan cuaca dingin enak banget tuh ngopi. Setelah gue ngopi, kata gue, Nop, bangun, mau ngeliat ini nggak? Yang awan bintang Milky Way gitu ya. Bagus nih gue bilang, karena sorenya itu hujan bang, malamnya dapat bintang. Di pelataran itu kelihatan semua tuh bintang-bintang kan. Nah, Nopri nggak ada suara, gue beraniin diri bang. Pakai senter, pakai headlamp, gue muter-muter tuh, muter-muter kan. Nah, dengan penasaran gue penasaran gue lagi, gue cari tuh pendaki yang turun tadi satu. Ternyata emang nggak ada satupun pendaki di situ bang. Yang gue anehin tuh, kok dia turun pakai headlamp, bunyi lonceng bang. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah, jadi setelah gua mutusin buat summit tuh bang, sama anak-anak nih, yang pendaki 3 orang tuh, sama gua nih, jadi total 6 tuh. Gua nanjak tuh summit ke atas, itu estimasinya tuh 45 menit. Dengan trek dia bebatuan, naik tuh lancar aja. Nah, dari setiap naik ini, Yolan sama Nopri tuh udah cash terus bang. Yolan di satu capek, udah bener kekuras tenaganya, tapi harus di-push terus buat naik sampai ke puncak. Tapi gue selalu ngasih support, bentar lagi lu pulang nanggung. Karena puncak udah depan mata ya. Depan mata banget gue bilangin. Ayo gue temenin. Jadi yang 3 udah nyampe atas, gue tuh 3 masih di bawah bang. Gue nge-push Yolan, pokoknya bener-bener kayak ngangon bayi tuh gue. Gue enakin Yolan. Ayo bentar lagi. Sampai akhirnya tuh mereka Yolan sama Nopri cekcok. Berat, gue bilang udah lu kalau lu ribut gak bakal nyampe kan. Setelah itu nyampe tuh gue di puncak tuh dengan estimasi yang melar dikit kan. Karena berdua ini cash mulu. Nyampe akhirnya nangis tuh Nopri, Yolan, karena first time mereka berdua tuh naik ke Dempo bang, terwujud gitu. Kan Yola kan sebelumnya pernah naik, mungkin gak sampai puncak kali. Dia sampai puncak. Sampai puncak dia. Nah, dan first time-nya dia ngajak Nopri tuh ke Dempo itu bang. Oh, pasangannya. Iya, karena jelang beberapa itu mereka nikah bang. Jadi berkesan banget gitu kan buat mereka. Nah, setelah private tadi foto ya kali ya gue ambil tag video pokoknya buat mereka semua. Gue bilang nih gue ambil tag video, foto. Gak lama itu mereka nikah kan. Nah, dari setelah gue naik ke puncak, nggak ada apa-apa bang, ambil foto video biasa aja kan. Nah, gue sempet ngopi tuh dan bikin video di deket ada yang namanya, kemarin kan ada yang mati bang, 2 tragedi ya? Nah, ada kayak batu gitu kan, pengingat gitu ya namanya. Nah, pendaki yang 3 nih gue nanya bang, itu kenapa ya waktu itu ada yang mati pendaki 2 orang. Gue bilang kalau itu mistosnya banyak, ada yang bilang disasarin setan sama dibunuh sama ini petapa. Yang satu mayatnya di sebelah kiri, yang satu lagi mayatnya deket jurang. Kayak gitu. Jadi 2 mayat itu pisah. Dan anehnya juga katanya si petapa ini ternyata tuh maling, diambil semua haknya si pendaki ini bang. Mulai dari handphone gitu ya. Iya, pas dilacak di luar jangkauan Sumatera artinya, di luar pagar alam itu udah nggak ada lagi. Sampai sekarang tuh misteri mereka berdua yang mati tuh nggak terpecahkan bang. Nah, setelah singkatnya gua foto-foto, udah nyampe puncak tuh dengan cuaca cerah bang ya, terus kawannya juga bagus hijau. Gue mutusin buat buru-buru turun ke bawah. Tapi buru-buru gue itu ada alasan bang, karena satu gue ngejar mobil bis. Adanya sore doang ya? Iya benar. Nah, gue turun ke bawah, estimasinya itu 30 menit. Dengan Yolan udah baik moodnya, Manopri udah bagusan lagi, gue turun bawah sampai pelataran tuh bang. Gue langsung buka tenda. Jadi gue di situ nggak makan dulu bang. Gue buka tenda, semuanya langsung gue packing semua. Gue naik lagi ke puncak satunya lagi. Kan ada 2 puncak tuh. Gue naik ke puncak satunya lagi. Terus ketemulah sama pendaki yang 3 tadi nih. Oh, berarti yang pendaki 3 tadi udah turun duluan ya? Dia duluan bang. Terus gue bilang,
Bang, gue duanya. Iya, dulunya gue tuh disusul sama mereka bang. Nah ceritanya dia mau ngangon gue nih bertiga, karena Yolan udah kuras habis fisiknya bang. Dia nggak bawa carry apapun, kosongan kan. Udah bang, lu duluan aja, nanti lama nungguin gue. Gue gituin kan. Akhirnya dia duluan. Gue turun lah bertiga sama Nopri nih. Hari itu kan nggak ada siapapun yang naik bang, cuman gue doang. Turun gue, Nopri, Yolan. Yang bertiga tuh karena mereka udah biasa. Terus lah ya. cepet, warga lokal hitungannya ya. Nah gue tuh jauh bang, ketinggalan jaraknya. Nah gue turun, udah enak nih mood. Yolan Nopri baik. Gue turunlah ke makam tuh kan ya. Dari puncak ke makam, turun lewat dinding lemari bang. Nah di dinding lemarinya ini, estimasi kan lumayan tuh kalau turun, agak terlalu cepet ya. Walaupun gue pelan-pelan ngangon Yolan, Nopri hampir salah jalan bang. Gue panggil, Nop, belok kiri. Kan depan Yolan, tengah Nopri bang, belakang gue. Nop, belok kiri. Yolan nyaut bang, iya John, belok kiri. Nop, belok kiri. Masih nggak denger bang, masih jalan. Sampai akhirnya tuh dia tuh ngebanting badannya tuh ke kiri. Terus untungnya ya bang, badan ketahan sama dahan. Terus masih kepegang si Nopri nih. Pas gue lihat, kanan tuh jurang bang. Jurang bang, asli nih. Kaki tuh udah ngelangka, badan tuh udah ngebanting. Kalau nggak ketahan sama dahan, gue nggak tahu apa yang terjadi sama Nopri bang. Bisa bakalan jatuh ya. Mungkin ya kalau dibilang selamat nggak bakal selamat lagi, karena masih di tinggi sih bang datarannya. Makanya namanya tadi apa, dinding lemari? Iya, dinding lemari. Oke. Karena jalurnya berbelok-belok gitu, kayak dinding puzzle gitu bang. Nah, setelah itu gue bilang, Nop, kenapa lu capek? Sini carrier gue bawa 3 nggak apa-apa. Gue bilang, enggak John, kuat katanya, aman. Debat lah, sepanjang jalan tuh pokoknya debat bang. Pas udah kejadian itu, lu hati-hati lagi, kata si Olan kan ngomong sama Nopri. Iya yang katanya. Sudah jalan bang, aman nih, aman. Turun ke bawah kan. Nyampe lah di shelter 2 bang. Shelter 2 itu sekitar jam 2-an. Jam 2-an. Karena gue turun itu nggak terlalu cepet, nggak terlalu lama. Karena ngangon Yolan. Jadi ngeres tuh lumayan bang. Jalan berhenti. Nah setelah gue turun di shelter 2, ambil air lah gue bang. Ambil air. Tapi gue nggak turun tuh. Maksudnya yang ambil cuman si Nopri doang. Gue nggak turun, gue jagain kan Yolan. Dia turun bawah, ambil air atas. Gue bilang, gimana Jon? Enak Jon, cuman pusing kepala aku katanya. Pusing, udah benar-benar lemes kan. Nah, gue tuh kasih support terus bang. Udah bisa, tenang aja, kita pasti sampai di rumah nih, nggak bakal terjadi apa-apa. Dari shelter 2, Asmaul Husna lagi nih bang. Gue tuh selalu ngingetin habis 32-31. Nah dari kedua 4 balik lagi ke 31 bang. Loh, sekarang semakin menurun ya? Iya, mereka nggak sadar bang, karena ini pohon diselipin bang. Asmaul Husna misalnya urutan 30, sebelah sini 29 nurun ya. Jaraknya tuh nggak deket bang, jauh. 30 misalnya 10 meter, 29 20 meter turun lagi kayak gitu. Anehnya tuh balik lagi bang. Tapi mereka berdua nggak sadar. Dan gue nggak ngomong juga ke mereka. Kata gue bilang, bentar lu dah, doa dulu gue bilangin. Kenapa John? Nggak apa-apa udah, lu ikut gue semua berdoa, gue bilang. Berdoa menurut keyakinan lu masing-masing kan gitu ya bang. Akhirnya kita bertiga berdoa tuh bang. Berdoa. Setelah selesai gue bilang, Yol minum air putih lu. Yolan kan minum air putih, gue suruh, Nop minum dulu sama cuci muka, gue bilang kan. Di situ gue minum sama cuci muka semua bang. Jadi kayak gue berharapnya setelah gue berdoa itu gue gak ngalamin hal aneh lagi bang. Turun tuh bang, 30, 29, 28, 27, 25 sampai 24. Balik lagi ke 28 bang. Yang harusnya gue estimasi dari 2
Satu tuh paling kalau gue bawa Yolan tuh kalau gue estimasin ya bang ya, bisa kenanya tuh 1 jam 20 menit lah. Karena kan lebih cepat ya turun. Iya, turun lebih cepat kan. Naik lagi bang, Asmaul Husna tuh mereka nggak sadar bang, karena mereka fokusnya di lurus, nggak merhatiin Asmaul Husna. Dalam hati gue, ya Allah, kalau emang ini takdir, tolong temuin aku sama keluarga. Aku dalam hati kayak gitu bang. Tapi nggak selalu ucapin ke mereka tuh, cuman buat sendiri aja, karena yang ngerasain itu gue sendiri bang. Brad. Nah, turun lagi nih, gue bilang, coba dah, kan makan cemilan. Gue buang tuh bang, bungkus cemilan tuh ya. Gue mau nandain nih, turun bang, 26, 25, 24, 23, balik lagi 28. Tuh bungkusnya tuh masih ada bang. Udah yang ketiga kali berarti ya? Yang ketiga kali bang. Terus estimasi udah makin sore tuh bang, sekitar pukul 3:30 mau jam 4. Nah, gue bilang coba berdoa sekali lagi, gue bilangin ya. Tapi mereka tuh nggak nyadar kalau kita tuh nggak nyampe bang, karena mereka fokus di depan, nggak merhatiin jalan. Kalau gue kan di belakang jadi sweeper, gue merhatiin bang. Dengan ini jalannya bener apa ora gitu ya? Iya, dengan jalan gue tuh buang bungkus itu, gue lihat kok ini ya nemu lagi, gue bilang, karena kayak nggak wajar gitu kan. Setelah itu gue berdoa lagi, terus gue bilang teriak, Assalamualaikum, dengan kencengnya gue bilang, Buyut permisi, anak cucung mau lewat, gue bilang. Udah tuh lanjut jalan, mulai tuh bang, Asmaul Husna tuh udah mulai lagi tuh, Brad, 28, 27 turun gitu ya? Iya, pokoknya dia turun tuh dari 40 turun ke 30, balik lagi 28 sampai ke 3 kali tuh bang. Nah setelah itu gue bilang gini kan, gimana, masih sanggup nggak? Sanggup John, udah tenang aja. Yolan tuh udah namanya cewek, mood lagi dapet, udah kacau bang, marah-marah mulu, diem tuh. Lu kenapa? Nggak apa-apa John, kalau capek ngomong, gue tungguin, karena kita naik bareng turun bareng, gue bilangin. Nah akhirnya tuh kita ketemu yang namanya pos 1. Jadi melarnya estimasi lama turun tuh diputar lagi. Berarti itu jaraknya dari pos 2 ke pos 1 ya? Iya, dari pos 2 ke pos 1. Nah temu nih di pos 1 kan. Nah di pos 1 ini bang, gue ngerasa tuh hawanya tuh gelap, kabut, sekitaran hampir jam 4. Tapi anehnya tuh udah turun semua kabut tuh, bener kayak udah maghrib. Yang harusnya masih ada matahari gitu ya, itu nggak nembus sama sekali. Udah gelap, tambah mereka ribut. Nah turun, ngeres kan di pos 1, jalan nih, gue jatuh bang, jeblak. Ini mereka dua ketawa bang, tuh ketawa. Gue dalam hati, bisa-bisanya ya gue nawain gue kan, posisi gue lagi sakit, dia maksudnya lagi nggak enak bawa 2 carry gitu, jeblak kebanting lah gue bang. Tapi gue bercandain, sialan nih, gue bilang licin nih. Nah abis gue bilang kayak gitu bang, Yolan tuh ngerasa bang, kita nggak nyampe nih, pos 1 ke pintu rimba nggak nyampe. Sampai akhirnya Yolan tuh udah full emosi bang sama Nopri. Kamu tahu nggak, katanya, dibilang ini tuh cuma ada 2 pilihan. Kalau kita nyampe di pintu rimba sebelum maghrib, itu ada 2 pilihan, ditemuin orang atau nggak balik lagi. Tuh langsung tuh gue langsung Yol, langsung shock bang, gue bilang pas dia ngomong kayak gitu, karena teriak. Emosinya Yolan tuh udah meledak-ledak banget. Muncak gitu ya? Iya, udah benar-benar muncak. Gue stop dong langsung. Yol, jangan ngomong kayak gitu, gue bilangin. Pasti balik, gue bilangin. Nggak bisa kayak gini. Nopri nggak ngertiin gue, katanya. Cash. Jadi Yolan tuh pengennya tuh lu ngertiin gue nih. Gue lagi capek dan lu angon gue.
Padahal Yolan nggak tahu ya kalau Nopri juga capek. Iya. Nah, salahnya Yolan ngomong kayak gitu, teriak bang. Gue sampai kaget bang posisi di situ. Gue mau nengahin siapa nih? Sampainya tuh pas dia ngomong tuh bener bang. Satu ke pintu rimba tuh gue gak nyampe-nyampe. Padahal cuma 30 menit ya? Asli bang, 30 menit. Kalau turun tuh cepet banget. Iya. Kita ambil setengahnya aja lah. Kalau Iya. misalkan turun paling 20 menit lah. Ya 20 menit lah. 20 menit, 15 menit. Karena bahan juga kan udah gak berat bang. Heeh. Air udah berkurang. Iya. Logistik segala habis. Iya. Itu gak nyampe-nyampe bang gua. Sampai ke mau maghrib. Jam 6-an itu kalau gak salah. Setelah gua ribut panjang lebar, gua bilang kan, berdoa lagi bang gua di situ. Udah lu sini semua, jangan ribut, gua bilangin. Kita berdoa dulu buat keselamatan bareng-bareng. Berdoa tuh bang gua, sampai gua doa benar-benar minta diselamatin karena bertiga kan. Setelah itu gua ngelanjut jalan lagi, kan karena lama tuh diputer-puterin tuh gua gak nyampe-nyampe emang bang. Bukan gua sendiri yang ngerasa, mereka juga ngerasa gitu. Yang pas dari pos 1 ke pos pintu rimba ini, Iya. mereka ngerasa semua. Mereka itu, ngerasa semua, karena nggak nyampe-nyampe. Kok nggak nyampe-nyampe ul? Kok nggak nyampe-nyampe ul? Sampai di mana posisi gue mau emosi, hampir kelepas lah emosi gue. Gue bilang kayak gini, lu hargain gue lah di sini. Kalau lu mau ribut semua mah, kita nggak nyampe-nyampe. Gue bilang gitu kan bang. Bilang langsung diam nih. Pasangan mereka ini berdua ya. langsung diam bang, langsung anyep. Udah lu jalan aja lurus, kata gua. Ikutin jalan kan. Bismillah, baca doa. Sepanjang jalan tuh Nopri baca doa. Apapun yang lu bisa, gua bilang, lu baca doa, Nop. Dari surat-surat pendek semua si Nopri dibacain semua, bang. Prat, jalan tuh masih belum nemuin juga, bang. Gua ke pintu rimba tuh. Nah, sampai gua mau ke pintu rimba, alhamdulillahnya ya, bang ya. Yang tadi gua muter-muter nih, ada pendaki naik bang di sore hari tuh. Posisi yang gua mau turun ada pendaki naik, ada 2 rombongan. Nah gua di situ langsung lega, alhamdulillah kan. Gue bilang, Yol ada pendaki naik nih, berarti bener nih kita jalan turunnya. Gue bilang kan, alhamdulillah gitu. Udah senang tuh, senang. Nyampe lah di pintu rimba tuh jam 6-an bang. Nah gue bilang, lo mau istirahat, tapi gue nggak mau ketemu malam di sini. Gue bilangin kayak gitu kan. Akhirnya tuh kita bertiga tuh nggak istirahat di pintu rimba itu bang. Langsung terabas berarti ya. Langsung terabas. Nah pintu rimba tuh ada 2 jalur bang, bisa lurus bisa belok. Nah kalau kita belok kiri itu nembusnya ke kebun teh. Kalau lurus dia jalur utamanya itu bang. Iya. Nah gue mikirin lewat sini aja. Nah kalau kita turun dari pintu rimba tuh bang ke kebun teh tuh estimasinya tuh ya paling cepet 10 menit. Karena cuma turun doang. Abis itu lu ketemu sama kebun teh. Itu sejam bang. Dilamain lagi. Dilamain lagi bang, sejam. Jebret. Asli bang. Kayak gue tuh gak boleh ketemu kebun teh gitu. Udah lu sini. Dalam hati gue mah, Jangan pulang lu. jangan sini aja, pulang gitu. sini aja. Akhirnya gue bilang kan, udah lu stay di sini. Gue ngecek depan nih. Gue kebutin bang depan. Karena gue penasaran. Kok nggak ketemu-temu nih kebun teh. Gue terabas tuh bang akhirnya kan. Gue terabas, gue ngerasa juga kok makin jauh nggak nyampe gue bilangin. Karena pas naik aja cuma 20 menitan. Dari kebun teh ke pintu rimba. Iya. Nggak terlalu lama. Apalagi pas turunnya dong, pasti otomatis cepet bang estimasinya. Setelah gue ngecek, ketemu tuh bang kayak apa? Jadi dia pohonan gini. Pas kebuka tuh kebun teh gue langsung nangis gue langsung bang. Kalau dalam hati gue teh alhamdulillah, gue bilang selamat kan. Gue balik kan, gue teriakin, Lan, Nop, udah nyampe kita. Bilangin, gue ngeres bang di depan. Carrier gue bukain semua. Fisik gue udah drop. Udah bener-bener kayak udah pasrah aja gue. Gue tungguin tuh mereka akhirnya. Gue drop kan. Gak lama mereka turun tuh bang. Ketemu gue. Nangis semua tuh gue bertiga. Karena ngerasa 3 hari perjalanan gue tuh nggak wajar bang. Mereka sebenarnya ada yang mereka rasain. Nopri ngerasain hal yang ngeganjel, dia nggak berani cerita ke gue bang. Sampai akhirnya sampai di brigade kan
kita ditanyain sama orang ini base camp, kenapa kok lama? Tadinya mau disusul ke atas kata orang brigade. Karena di luar estimasi, waktu diestimasi 2 hari 1 malam. Kok 3 hari 2 malam? Dia mikirnya logistik bang. Lu bisa hidup nggak logistik segini? Waktu di ACC 2 hari 1 malam, oke nih logistik cukup. Sedangkan pendakian kita tuh 3 hari 2 malam bang. Melar banget itu estimasinya kan. Setelah itu nyampe di brigade, bersih-bersih. Kak Iwan ada pirasat bener kan? Pirasat aku bener, pasti kamu diputer-puterin. Kak Iwan pun punya sama pirasatnya, karena melar gitu estimasinya. Terus di situ gue ceritain, iya kak, kami seharian nggak nyampe di pos 2, cuma muter-muter terus. Akhirnya kami ini ngeres di jalur pertengahan itu kak. Iya. Setelah Kak Iwan jemput, kita bersih-bersih tuh, nyampe lah di rumah Ma'arif. Barulah di situ ketahuan, wah kita sharing kan bang. Ternyata dari gua Nopri itu ada keturunan Palembang aslinya bang. Oke. Jadi penyebab gua, bisa jadi penyebab gua yang nggak naiknya lama, turunnya lama, diputar-putar itu karena si Nopri ada keturunan asli Palembangnya, dan gue pun sama karena kakek gue Ki Agus. Ki Agus kan zaman dulu bang, KGS. Ki Agus tuh gelar orang zaman dulu Sumatera bang. Ki Agus kayak gitu. Kemas Ki Agus itu asli Palembang banget bang. Jadi menurut mitos tuh nggak bisa naik. Oke, berarti itu mitosnya benar-benar terjadi ya? Iya, dan gue sama anak-anak gue sama Nopri ngerasain itu. Gue Nopri Yolan ngerasain. Tapi setelah turun sampai warung apa tadi namanya? Ma'arif. Ya. Itu lu sempet cerita-cerita nggak apa yang dialami di pendakian pada kemarin-kemarin itu? Cerita ke Ma'arif sama Kak Iwan. Nah sama kayak si Nopri, lu cerita nggak sama lu ngalamin apa aja di dekana yang di atas? Nopri banyak ngeliat hal-hal aneh, cuman dia nggak sepenuhnya cerita waktu di atas. Pas turun dia apa yang waktu gue BAB, dia ngeliat sesuatu juga, bukan gue doang bang. Pendaki gue bilang yang pendaki turun, dia tuh ngerasa juga ngeliat kayak gitu. Jadi gue Nopri nahan cerita, posisi gue nahan cerita bang. Dengan ketakutan kita masing-masing. Nah kalau tenda yang dikelilingin sama Cat, banyak orang, si Nopri ngerasa juga nggak? Nopri nggak ngerasa, malah tidur dia nyenyak bang. Itu gue sendiri tuh ibaratnya kita tidur dalam tenda, terus digoyang-goyang itu kerasa banget. Aneh tuh mereka dua nggak ngerasain bang. Menurut gue aneh bener. Nah kalau dari si Yolan ini gimana tuh, ngerasain kejadian aneh nggak di atas? Kalau Yolan dia ngerasanya pas lama pendakian. Oke. Dia itu ngerasa bang. Karena kan sebelumnya Yolan ini pernah juga ke situ. Udah pernah, dia tahu estimasinya dari pos 1 shelter 1, kedua tuh dia udah tahu estimasinya. Iya. Tapi kok itu melenceng jauh ya? Iya, makanya dia bilang, iya Ul, aku juga ngerasa aneh, kata Yolan kan. Terus gue bilang, bukan lu doang yang ngerasa, gue juga ngerasa, cuman gue nggak mau buka suara. Kalau gue buka suara, kita gagal naik turun semua. Percuma lu dari Bogor ke sono ya? Iya, masih dari Bogor kan, perjuangan banget. Terus gagal naik, budget udah keluar banyak. Kalau nggak jadi summit kan lumayan. Iya. Udah. Berarti naik gunung itu, puncak itu tujuan ya? Lebih tepatnya bukan tujuan sih bang. Kalau menurut gue ya, puncak itu bukan tujuan, bukan pencapaian, tapi tingkat keegoisan sih. Nah, gue ngerasa gue egois bang, maksain buat nanjak karena gue jauh dari Bogor. Tapi balik lagi, karena gue kurang komunikasi sama temen, akhirnya muncullah hal-hal yang kayak gitu. Yang menurut gue awal masalah, awal juga dari keegoisan sih. Pentingnya kalau kita naik beregu itu harus lebih aware ke temen sih bang gitu. Ditanya lebih apa-apa gitu ya, apapun ada gitu, omongan gitu ada ya. omongan itu. Gue ngaku sih gue juga salah di itu posisinya. Itu sih. Tapi alhamdulillahnya lu bisa turun sampai selamat sih tiga-tiganya ya. Iya benar. Nggak sampai sempet dievakuasi lah gitu. Jangan lah bang, amit-amit lah bang. Nah itu kan pendakian di tahun 2022 ya. Iya. Nah kan tadi sebelumnya cerita itu di awal lu pernah bilang lu pernah ke Dempo juga di tahun 2020. Iya 2020 bang. Nah itu
horornya sama nggak kayak ini? Atau mungkin ada beberapa perbedaan di antara jalurnya apa gimananya gitu? Kalau perbedaan jalur ada di 2020 jalur masih oke bang, masih enak dinanjakin. Kalau 2022 itu udah hancur kalau menurut gue ya. Udah ada longsor tuh udah parah, beda sama 2020. Dan untungnya di 2020 kan gue cuma berdua doang nih bang, sama Sapik. Jadi waktu itu setelah ada penutupan, gue orang pertama yang naik sama Sapik bang. Dan itu sepi juga berarti? Sepi. Nah waktu itu belum ada yang namanya base camp buat si Maxi Brigade. Ya. Nah sekarang dulu tuh 2020 gue cuman pamit sama ibu RT setempat. Oke, belum ada brigade ya? Belum ada. Jadi kita datang ke ibu, nemuin ke bapak, pamit izin buat naik ke Dempo. Itu gua sendiri dari Bogor, kenal Sapik, hari itu kenal. Maksudnya gue sering kontekan Instagram, belum pernah ketemu, gue ajakin langsung ke Dempo. Dadakan hari itu gue kabarin pagi, sore udah gue nanjak sama dia. Nah setelah gue naik oke aja bang, udah nyampe puncak nih, pelataran kan Gunung 1, turun tuh pelataran. Itu tuh gue ngeliat tuh kuyang bang. Oh kuyang. Iya, itu rambutnya tuh rambut panjang, keriting, terus mukanya hancur sama isi kayak jantungan gitu. Isi perut doang berarti? Isi perut doang. Nah posisinya itu badai bang, badai turun, kabut turun, kuyang lewat bang. Setelah dan di Sapik ngeliat juga? Kalau Sapik dia nggak lihat bang. Nah setelah pendakian itu gua sama Sapik, gue pulang gue sakit bang. Berarti ada persamaan ya antara 2020 dan 2022, sama-sama sepi. Sama sepi, asli bang. Dokumentasinya juga ada semua. Oke, nanti lo kirimin aja ya. Iya bisa bang. Ada perbedaannya di antara jalur yang ini gitu ya. Dan iya. Di tahun 2022 juga udah ada tadi apa namanya tuh? Tempat registrasi lah Tempat registrasi Brigade ya. Iya. Kalau di 2020 itu belum mungkin ya. Belum selalu resmi. Resminya tuh di 2021 2022 bang. Kalau 2020 cuman pamit ke isi ibu aja. Kayak gitu. Oke nih Bang Maul, thank you banget ya udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian ya. Iya. 3 hari 2 malam yang cukup mencekam nih menurut gua nih. Bang Maul, sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan ya buat teman-teman semua nih. Atau mungkin lu mau pesan ke Nopri, ke Yola yang sekarang udah jadi suami istri gitu ya. Mungkin gue pesen buat Yolan sih sama Nopri kan sekarang dia udah suami istri nih. Udah nikah berarti ya? Udah nikah bang. Mantap. Jadi ada kesan-kesan menurut gue. Sekarang kan dia nikah tuh baru berapa bulan. Gue berharap cepet dapat momongan gitu. Amin. Ya. Biar nanti bisa nularin hobinya ke anaknya gitu kan. Siapa tahu kan? Ya, umur 2 bulan jadi naik ke Dempo ya. Umur 2 bulan lo ke Dempo gila. Maksain banget kalau. Maksain banget bang, hipotermia ntar. Semoga cepet-cepet punya momongan aja. Momongan lah, amin lah pokoknya buat Nopri sama Yolan. Sehat selalu, semoga cepet dapat momongan. Dan semoga bisa satu atap lagi bareng-bareng. Oke, dan semoga bisa menyusul juga ya, Bang Maul ya. Amin bang, semoga segera ya. Iya, amin. Nyari dulu bang, jodohnya di Google. Kali aja teman-teman ada nih ya. Oke, dan di sini sedikit gue mau menambahkan nih, gue nggak perlu banyak-banyak kata lagi nih pada malam kali ini. Gue cuma pengen berpesan buat teman-teman semua. Kalau mau naik gunung, jangan lupa bawa kembali sampahmu turun. Udah itu aja nih. Benar, Oke, benar. mungkin dari gue Bang Mange itu aja dan juga Bang Maulana. Ya. Saya Maul. Maul ya? Ya Maul. Oke Maul. Mau nggak pakai Lana, Maul aja. Ya. Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.